Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Amelia Maulida dari instansi RSUD Mursyid Ibnu Syafiuddin Kabupaten Indramayu sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Sebelum kita memulai, saya akan memperkenalkan narasumber-narasumber yang hebat-hebat ini. Yang pertama yaitu adalah Mas Wawan. Boleh silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mbak Amel. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wawan Siswanto dari instansi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu sebagai terampil penata komputer. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya silakan kepada Mbak Regita. Mbak, perkenalkan saya Regita Wiatmas dari instansi BKPSDM Kabupaten Indramayu dengan jabatan pengelola keuangan. Terima kasih untuk Mbak Regita. Dan yang terakhir, silakan Mas Dion. Perkenalkan, nama saya Nasudion Uno, saya dari instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu sebagai terampil penata komputer. Terima kasih Mbak Amel. Baiklah, pada diskusi hari ini, kita akan membahas tentang Smart City. Sebelum kita melangkah lebih dalam, apa sih sebenarnya Smart City itu? Menurut Mas Wawan, apa itu Smart City? Baik Mbak Amel. Smart City itu sebuah konsep kota cerdas yang membantu masyarakat dengan mengelola sumber daya yang ada, dikerjakan secara efektif dan efisien, serta memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatan dan aktivitas. Jadi, Smart City itu konsep kota cerdas di mana tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih efektif dan efisien. Kira-kira Kabupaten Indramayu sudah tergolong ke dalam Smart City belum ya? Menurut tanggapan Mbak Regita selaku orang BKP SDM-nya bagaimana? Artikel yang pernah saya baca ya Mbak, sejak tahun 2018, Kabupaten Indramayu itu sudah masuk ke dalam 50 daftar Smart City, yaitu dalam gerakan menuju 100 Smart City di Indonesia. Dan menjelang akhir tahun 2021 kemarin, Kabupaten Indramayu sempat mendapatkan penghargaan Smart City untuk kriteria Smart Living dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan karena Kabupaten Indramayu dinilai berhasil dalam menyusun master plan dan mengimplementasikan program Smart City kriteria Smart Living dengan mengembangkan aplikasi Simpan dan Aduh. Oh begitu. Kalau menurut Mas Dion, konsep Smart City itu bagaimana sih? Kalau menurut saya, Smart City itu dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan 6 dimensi Smart City, yaitu Smart Living, Smart Society, Smart Environment, Smart Economy, Smart Branding, dan Smart Governance. Nah, dari 6 dimensi tersebut, Kabupaten Indramayu memiliki 3 quick win, yaitu Smart Economy, Smart Living, dan Smart Governance. Dengan quick win Smart Economy, diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan. Sementara Smart Living diharapkan dapat mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Dan yang terakhir yaitu Smart Governance, untuk mewujudkan pelayanan perizinan bagi para investor yang dilakukan secara modern atau dilakukan dengan sistem secara online. Oh, jadi ternyata Indramayu ini memiliki 3 poin yang diunggulkan ya. Dari 6 poin konsep Smart City, adapun 3 poin tersebut yaitu Smart Economy, Smart Living, dan Smart Governance. Jadi, saya jadi tertarik dengan pembahasan konsep Smart City di Indramayu ini. Apakah ada yang ingin lebih memperjelaskan lagi? Sebenarnya apa sih gambaran Smart City di Indramayu itu? Lalu bagaimana penerapannya ya? Mungkin dari saya Mbak Amel. Boleh, maka silakan Mas Wawan. Menurut saya, poin yang Smart Living terkait dengan kesehatan juga menjadi perhatian, khususnya cakupan layanan kesehatan terhadap ibu hamil dan bayi. Untuk itu, perlu adanya program aplikasi. Adapun nama program aplikasi tersebut adalah Si Irma Ayu. Dengan program ini, masyarakat dapat menghubungi Dinas Kesehatan melalui SMS atau WhatsApp untuk mendapatkan informasi terkait dengan ketersediaan kamar rumah sakit rujukan dan informasi lainnya. Baik, jadi seperti itu ya. Pemaparan dari segi kesehatan tercover
dengan adanya smart living ini? Jika masalah pemerintahan tadi melalui smart governance-nya, bagaimana tuh penerapannya di Indramayu? Izin menambahkan ya, Mbak. Kalau Boleh. untuk smart governance saat ini, menurut pengamatan saya, yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu telah memberlakukan perizinan secara online bagi masyarakat yang akan mengurus perizinan untuk berinvestasi di Kabupaten Indramayu. Dengan perizinan online ini, masyarakat tidak perlu datang ke kantor untuk mengurus perizinan, namun bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, sehingga dapat mempermudah masyarakat. Oh, baik. Nah, ini nih yang terakhir smart economy. Mungkin ada yang ingin menjelaskan terkait smart economy yang ada di Kabupaten Indramayu? Ya, izin Mbak Amel. Oke, baik, saya akan menambahkan tentang smart economy pada Kabupaten Indramayu ini adalah dengan memperkenalkan peta ekonomi berbasis Android, di mana pada peta tersebut memberikan informasi bagi para investor dan juga wisatawan yang berkunjung ke Indramayu. Dengan demikian, perekonomian di Indramayu diharapkan tumbuh lebih besar dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Indramayu secara luas, dengan tujuan memetakan potensi ekonomi Indramayu, khususnya terkait di bidang pertanian dan perikanan. Itu saja mungkin, Mbak Amel. Punten, Mas Dion, izin menambahkan ya terkait smart economy. Ya Mas, mangga dipersilakan Mas Wawan. Menurut saya selama tahun 2020 sampai 2021 kemarin, pemerintah Kabupaten Indramayu juga mengembangkan beragam aplikasi baru penunjang aplikasi-aplikasi sebelumnya, seperti aplikasi Si Pandan Ayu, Satu Desa Satu Penghafal Al-Quran, Migran Shop, aplikasi Indramayu, Si Irma Ayu, Simpan Ayu, juga ada aplikasi Sirsak. Punten Mas Wawan, tadi itu yang disebutkan adalah Si Pandan Ayu. Bagaimana sistem informasinya ya? Jadi gini Mbak Amel, Si Pandan Ayu itu merupakan sistem informasi pelayanan dokumen administrasi kependudukan Indramayu, melayani 4 jenis dokumen kependudukan, yakni akte kelahiran, akte kematian, kartu identitas anak, dan surat keterangan pindah keluar. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, masyarakat secara online bisa mengurus dokumen tersebut. Hasilnya bisa dicetak secara mandiri dengan menggunakan kertas HVS warna putih. Wah, keren sekali ya. Nah, kalau untuk desa kan ada program untuk penghafal Al-Quran juga ya. Itu masuk ke dalam aplikasi atau bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin saya boleh menjelaskan ya, Mbak. Boleh. Untuk pertanyaan yang ini, jadi kita tahu ya kalau Indramayu itu disebut kota santri, teman-teman. Jadi kita juga tahu kalau setiap kecamatan itu memiliki beberapa pesantren. Di sini juga ada Satu Desa Satu Penghafal Al-Quran. Nah, ini merupakan smart branding untuk Kabupaten Indramayu menuju kabupaten yang religius. Yang diharapkan setiap desa di Kabupaten Indramayu memiliki hafiz Al-Quran. Dan rencananya pemegang peranan dari smart branding ini adalah Sekdekesra, yaitu kesejahteraan rakyat. Mungkin seperti itu Mbak penjelasan dari saya mengenai smart branding. Masya Allah, programnya bagus banget ya. Selanjutnya nih, tadi kan udah membahas tentang absen online. Kemudian yang hafiz, kalau misalkan kegiatan ekonominya nih, bagaimana sih cara Kabupaten Indramayu untuk mendukung perekonomian warganya dari perwujudan smart ekonomi ini? Ya, mungkin ada salah satu UMKM namanya Migran Shop. Migran Shop ini adalah toko yang menjual produk-produk UMKM Indramayu. Saat ini Migran Shop memiliki toko offline dan online. Migran Shop termasuk kategori smart ekonomi yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu. Wah, keren ya. Dari segi kesehatan dan ekonomi udah, kemudian religius juga udah. Yang belum sepertinya dari segi pendidikan ya yang belum kita bahas. Gimana nih caranya? Kira-kira adakah yang dapat menjelaskannya? Izin menjawab, Mbak. Mangga Mbak Regita, dipersilahkan. Untuk bidang pendidikan sendiri, pemerintah Kabupaten Indramayu juga sudah punya aplikasi, namanya aplikasi Indramayu. Nah, aplikasi ini tuh berisi kumpulan buku dan buku-buku tersebut sudah berbasis Android, jadi bisa diakses dari manapun dan kapanpun melalui smartphone. Lewat aplikasi e-book dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Indramayu.
pengembangan aplikasi ini tuh ke dalam kategori Smart Society dalam upaya perwujudan Smart City. Mungkin itu Mbak. Terima kasih atas penjelasannya Mbak Regita. Berarti ini aplikasi udah banyak banget ya di Indramayu. Mungkin ada lagi gitu yang ingin menjelaskan atau ada aplikasi-aplikasi lain selain yang disebutkan tadi yang belum dijelaskan lagi dari program Smart City Indramayu? Mungkin dari dinas saya, Mbak Amel. Boleh. Ya, dari Dinas Ketenagakerjaan, di dinas saya itu ada aplikasi yang sedang dikembangkan, yaitu pembuatan kartu pencari kerja secara online, di mana pada aplikasi tersebut berfungsi sebagai sarana dalam pembuatan kartu pencari kerja bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan. Karena salah satu syarat daripada melamar pekerjaan adalah harus mempunyai kartu pencari kerja. Wah, keren banget ya. Mungkin Mbak Regita atau Mas Dion juga punya aplikasi di dinasnya? Ya, mungkin dari BKPSDM Kabupaten Indramayu, yaitu Sensi Online dan Kerjaku, Mbak. Dalam Smart Governance, Indramayu sudah menggunakan aplikasi untuk absen online berbasis Android. Aplikasi ini berlaku untuk pegawai PNS dan P3K. Dari aplikasi ini dapat dinilai kedisiplinannya dalam bekerja, karena absen ini hanya bisa dilakukan di tempat kita bekerja dengan radius tertentu, Mbak. Mungkin itu saja Mbak dari saya. Wah, bagus banget ya, berarti kita nggak bisa bolos dong dan absen harus di tempat kerja kita ya Mbak. Mas Dion barangkali ada aplikasi di dinasnya? Ya mungkin kalau di dinas saya itu ada aplikasi yang namanya ICETA Disub ya. Informasi cepat tanggap Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu. Pada aplikasi ini kita dapat melaporkan keluhan masyarakat terkait bidang perhubungan, dalam hal ini pemeliharaan jalan, penerangan jalan umum, dan lain sebagainya. Dan di aplikasi tersebut terdapat nomor-nomor helpdesk dari Disub dari masing-masing bidang. Oke, itu saja Mbak Amel. Keren banget ya diskusi kali ini tentang Smart City dari Kota Kabupaten Indramayu. Ternyata Kabupaten Indramayu ini sudah mempunyai program-program Smart City ini dari tahun 2018 sampai 2022 ya. Di antaranya tadi sudah kita ketahui dari penunjang perekonomian, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan juga ada aplikasi dari masing-masing dinasnya. Masya Allah. Baiklah, mungkin cukup sekian diskusi kali ini tentang Smart City yang ada di Kabupaten Indramayu. Mungkin barangkali ada yang ingin menambahkan atau sudah cukup Mas Wawan? Kalau dari saya mungkin sudah cukup Mbak Amel. Mbak Regita, Mas Dion? Cukup Mbak. Baiklah, saya akhiri saja ya diskusi kelompok 4A ini terkait penerapan aplikasi dan program unggulan menuju Indramayu Smart City. Terima kasih atas informasinya yang telah diberikan oleh narasumber-narasumber kita ini, Mas Wawan, Mbak Regita, dan Mas Dion. Cukup sekian diskusi pada hari ini. Sampai ketemu di lain hari. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik dari diri pribadi maupun kelompok 4A yang kurang berkenan, saya mewakili kelompok 4A memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mel. Terima kasih Mbak Mel. Sama-sama.